warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang seluruh Indonesia. Di sini saya buat berhubungan dengan kata. Kita bahas tentang kata. Ini sudah mulai musim penghujan, yaitu kita bahas berhubungan dengan kata seperti ini. Sebaiknya kata itu diapain sebelum tanam. Itu yang menjadi pertanyaan para rekan-rekan petani pemula. Versi saya, sebelum kita tanam, terlebih dahulu kita siapkan bibitnya dulu. Kalau lahan pasti sudah kita persiapkan. Tapi untuk bibit pasti kebanyakan belum disiapkan, langsung ditanam saja. Versi saya yaitu berhubungan dengan bibit porang. Sebelum kita tanam, terlebih dahulu kita imunisasi. Kayak bayi yang baru lahir itu diimunisasi biar kebal terhadap serangan penyakit. Sama juga dengan tanaman, kita berikan imunisasi, pencegahan penyakit biar hasilnya nanti memuaskan. Tidak diapa-apain, kata umbi pasti sudah mulai bertunas seperti ini, mulai bertunas. Tapi beda kalau sudah mulai kita tanam, tanahnya sudah dingin, tidak ada air, dari curah hujan sudah mencukupi. Akan apa? Yang pertama, gunakan untuk zat perangsang tumbuh, tunas maupun akar. Kita menggunakan apa? Secara organik atau kimia. Sebaiknya kita buat sendiri saja. Di video saya itu sudah ada, coba nanti dilihat di video saya. Jadi para pemula petani porang sebaiknya lebih memperhatikan berhubungan dengan hal tersebut. Ini sangat penting. Bentar. Karena tanaman tersebut itu membutuhkan nutrisi. Walaupun di kata maupun di umbi itu sudah ada nutrisi, tapi perlu kita melakukan penambahan, juga penambahan obat, pencegahan maupun sekiranya untuk merangsang akar biar cepat menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah yang sudah kita campur persiapkan menggunakan pupuk-pupuk organik maupun yang lain. Tiap daerah, tiap petani itu menggunakan versi beda-beda sesuai dengan pengalaman. Kita menggunakan zat perangsang tumbuh. Kalau saya menggunakan secara organik, juga ada yang menggunakan. Kenapa seperti itu? Saya uji coba untuk membedakan. Nanti hasilnya bagaimana? Pasti lebih bagus menggunakan hasil akhir itu menggunakan organik. Di awal pasti lebih menggunakan kimia, tapi di ending akhirnya itu bagus untuk menggunakan kita organik. Ini yang sudah kita rendam kemarin sore. Kemarin itu belum panjang seperti itu, kurang lebih masih seperti ini, tapi ini bukan kata.
Juga membedakan katak dan umbi, para petani pemula, khususnya orang, itu harus tahu, harus mengetahui. Nanti beli bibit, sekiranya dibilang itu katak, ternyata umbi. Harganya beda, jauh beda. Kalau umbi itu seperti ini. Seperti ini. Tidak mungkin timbul tunas yang lain. Tapi kalau katak, walaupun kecil, itu bisa tumbuh tunas-tunas yang lain. Ini kita rendam, nanti kita lembabkan, nanti akan timbul di bintik-bintik ini. Ini calon tunas, itu akan timbul tunas berikutnya. Jadi satu katak bisa menghasilkan tunas banyak apabila kita semai terlebih dahulu. Juga menghasilkan umbi sesuai dengan besar kecilnya katak. Semakin kataknya besar, akan timbul umbinya juga banyak. Contoh seperti ini saja. Ini yang belum saya rendam. Ini sudah timbul tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sisi ini aja sudah 10. Belum yang masih kosong ini. Ini apabila kita semai, nanti sekiranya 2 hari, itu sudah timbul tunas-tunasnya banyak. Jadi, bagi rekan-rekan para petani porang, khususnya untuk pemula, juga petani porang yang sekiranya sudah menanam, perlu kita berbagi pengalaman. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Saya pun juga ke kebun sendiri juga, tanam sendiri pun juga, manen sendiri pun juga. Itu jadi saya amati dari perkembangan porang. Ini jenis dari porang beda. Tapi kalau perhatikan, ini porang hijau. Ini. Kalau yang katak seperti ini porang hitam. Bedanya bagaimana? Itu sangat sulit. Tapi dijelaskan pun sulit untuk memahami. Cara memperhatikan, ini nanti jadi porang hitam atau hijau, ataupun goreng. Seperti ini. Jadi, monggo para pembudidaya porang tetap semangat. Kembangkan usahamu, sayangi dan perhatikan. Saatnya pasti kamu akan menikmati hasilnya. Jangan suka menanam tanpa kita rawat. Jangan mudah kita suka pada orang tapi kita tidak merawatnya. Itu sama saja. Setiap tanaman itu perlu kita perhatikan dari awal kita tanam. Jadi monggo dari para petani porang sudah kelihatan porang hitamnya. Ini sama porang hitam. Itu seperti itu. Lebih teliti, lama-kelamaan akan mengetahui perbedaan di porang hitam, hijau, goreng. Mungkin bisa dilihat di video saya yang kemarin itu ada. Monggo para petani porang harus bersemangat kita menjalankan usaha. Walaupun kita tani, keluarga tidak akan kelaparan. Apabila Anda berusaha sungguh-sungguh, tidak hanya di porang saja, harus mempunyai usaha yang lain. Sumber rezeki itu jangan satu arah. Mungkin beberapa sumber akan lebih efektif bagi kita. Porang itu keuntungannya kita panen di atas juga di bawah. Panen di atas kita kataknya,
panen di bawah kita umbinya. Gitu. Kalau panen getahnya itu gatal. Kalau memang itu alergi kulit. Kalau saya agak alergi apabila kena getahnya secara langsung itu gatal. Jadi monggo para petani porang khusus untuk seluruh Kabupaten Karanganyar, monggo nanti sekiranya untuk petani porang jangan menggunakan berlebihan kimia. Gunakanlah saja penggunaan pupuk-pupuk yang organik. Biar nanti sekiranya untuk hasilnya memuaskan, juga hasil dari ekspor pun memuaskan. Kita tidak kena klaim karena kita menggunakan berlebihan kimia. Yang dirindukan oleh tanah, kembalinya tanah menjadi subur kembali. Jangan kita racuni tanah kita dengan memperbanyak kimia. Sedikit demi sedikit kita kurangi kimia melalui pora. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.